Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini hari Minggu 18 Februari 2024. Kita merenungkan Injil Kristus menurut Santo Markus bab 1 ayat 12 sampai 15. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saatnya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara-saudari yang terkasih, kita memasuki hari Minggu Prapaskah pertama. Biasanya orang mengenal hari Minggu sebagai Prapaskah pertama ini sebagai juga Minggu pencobaan. Karena kita mendengar kisah Yesus yang mengalami 3 pencobaan dari iblis di padang gurun. Dan dia menang atas itu. Yesus menang atas pencobaan-pencobaan itu. Dan akhirnya iblis pun lari daripada Yesus. Pada malam Paskah nanti, kita akan memperbaharui janji baptis kita dengan mengatakan secara lantang bahwa kita menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahyul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat. Injil hari ini juga mengisahkan secara singkat Yesus dipimpin oleh Roh ke padang gurun. Yesus ditinggal di padang gurun selama 40 hari dan 40 malam. Dan di sana dia dicobai oleh iblis sebanyak 3 kali. Digambarkan bahwa di sana Yesus juga berada di antara binatang-binatang liar. Tapi dia tetap aman. Dia tetap seperti hidup biasa. Karena malaikat-malaikat datang untuk melayaninya. Pencobaan ini dialami oleh Yesus sebelum ia mewartakan Injil. Pengalaman Yesus mirip dengan pengalaman Musa dan Elia yang mendapat perlindungan Tuhan dari bahaya binatang buas. Yesus adalah Musa baru, Elia baru yang menguasai padang gurun dan menjadi pemenang. Yesus juga mengalami pencobaan sebelum mewartakan Injil dan menyerukan pertobatan kepada semua orang. Ingat saudara-saudari yang terkasih, Yesus menyerukan pertobatan kepada semua orang. Bukan hanya kepada satu agama, satu kepercayaan, satu suku, satu golongan, satu bangsa, satu negara. Tetapi dia menyerukan pertobatan kepada semua orang. Dia berkata, saatnya sudah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Dan percayalah kepada Injil. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus senantiasa menyerukan pertobatan bagi kita semua. Dalam dunia perjanjian lama, pada bacaan pertama tadi, manusia jatuh dalam dosa. Mereka tidak tahan terhadap godaan-godaan dalam hidup mereka. Karena itu, mereka berkali-kali jatuh ke dalam dosa yang sama. Seperti peristiwa air bah pada zaman Nabi Nuh. Sehingga memperbarui generasi manusia lama ke generasi manusia baru. Tuhan mengikat perjanjian dengan Nuh dengan keturunannya. Tuhan menunjukkan keraimannya kepada Nabi Nuh dan anak-anaknya. Bahkan kepada seluruh hewan-hewan pada waktu itu. Ia berjanji bahwa sejak saat ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Kejadian 9 ayat 11. Tentu, hal itu Tuhan kehendaki supaya manusia
yang ada pada zaman Nuh, bahkan setelah zaman Nuh, mau memberi diri untuk bertobat dan menuju ke jalan yang benar. Dan itu yang dikehendaki oleh Allah sejak semula melalui para nabi, termasuk Nabi Nuh. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menata pertobatan kita karena Allah begitu berbelas kasih kepada kita setiap hari. Ia selalu beserta kita dan mengingatkan kita. Ia selalu menolong, memberi kita jalan keluar. Ia selalu memberikan belas kasih kesembuhan, pertolongan. Ia membuka pintu-pintu kesulitan menjadi pintu-pintu yang membuka jalan bagi kita supaya terbebas dari segala kesulitan. Air bah dan bahtera merupakan sarana untuk menyelamatkan keluarga Nuh. Air bah juga melambangkan pembaptisan yang menyelamatkan kita ketika kita menerima rahmat baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bahkan dalam bacaan kedua hari ini kalau kita lihat, Santo Petrus mengatakan bahwa dengan air pembaptisan, kita sebagai umat beriman diselamatkan dengan pengantaraan Yesus Kristus. Santo Petrus menulis juga, salah satu surat mengatakan, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus. Surat pertama Rasul Petrus bab 3 ayat 21 sampai 22. Marilah kita menyadari diri sebagai orang yang dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, siap untuk menatap pertobatan kita pada masa Prapaskah ini. Karena memang lewat masa Prapaskah inilah kesempatan kita untuk mengevaluasi diri dan untuk juga melihat, merenungkan, menghayati, dan melakukan siapa kita yang sesungguhnya. Sekali lagi, Yesus berkata, waktunya sudah genap. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.